everyone, welcome back to my presentation video. My name is Dewa Yusipi, NPM 2641193, Class Management 26B. Have you ever wondered why some companies can grow rapidly and last for decades, while others collapse within just a half months? The answer often boils down to one fundamental element: management. Today, we are going to break down an essential topic in business and organization: definition and function of management. Understanding management concept and application in modern organization. By the end of this video, I have clear understanding of how management principles work in the real world. Let's get started. Kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa sebenarnya manajemen itu? Secara definisi, manajemen adalah sebuah proses terstruktur yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, memimpin, hingga mengendalikan berbagai sumber daya, baik itu manusia, modal, maupun sarana, demi mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Tujuannya sederhana, namun krusial, yaitu mengoptimalkan seluruh sumber daya agar tidak ada pemborosan, baik pemborosan waktu, energi, maupun anggaran. Yang menarik, ruang lingkup manajemen ini sangat universal. Manajemen tidak hanya dipakai di korporasi besar saja, tetapi juga berlaku di bisnis startup, lembaga nirlaba, NGO, instansi pemerintah, organisasi kemahasiswaan, bahkan hingga pengelolaan kehidupan pribadi kita sehari-hari. Sekarang kita masuk ke fondasi awal, yaitu fungsi manajemen yang pertama, perencanaan atau planning. Tanpa perencanaan, sebuah organisasi ibarat kapal yang berlayar tanpa kompas. Ada 3 hal utama dalam fungsi planning, yaitu menetapkan tujuan dan strategi. Di sini kita merumuskan visi jangka panjang dan menentukan peta jalan, roadmap yang ingin dicapai organisasi. Identifikasi sumber daya, kita memetakan apa saja yang dibutuhkan, berapa banyak tenaga kerja, berapa besar modal finansial, dan material apa saja yang harus disiapkan. Contoh praktisnya, bayangkan sebuah perusahaan teknologi yang menargetkan kenaikan penjualan sebesar 20% di tahun depan. Dalam tahap planning, mereka merencanakan kampanye, iklan apa yang akan dipakai, produk baru apa yang akan diluncurkan, dan berapa anggaran yang dialokasikan. Fungsi yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Setelah rencana yang matang tersusun, pertanyaan selanjutnya adalah siapa mengerjakan apa? Disinilah fungsi organizing berperan untuk membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas agar tidak ada pekerjaan yang tumpah tindih, overlapping. Proses ini memastikan setiap anggota tim memahami peran mereka, hierarki, pelaporan, serta jalur koordinasi antar divisi. Sebagai contoh praktis, dalam sebuah perusahaan, manajemen akan membentuk struktur organisasi yang memisahkan tugas secara profesional. Misalnya, divisi marketing berfokus pada strategi penjualan dan branding, divisi produksi bertanggung jawab atas mutu manufaktur produk, dan divisi keuangan memegang kendali atas arus kas serta pelaporan anggaran. Fungsi ketiga adalah kepemimpinan atau leading. Rencana yang hebat
hebat dan struktur organisasi yang rapi tidak akan bergerak tanpa adanya penggerak utama, yaitu manusia di dalamnya. Leading adalah tentang bagaimana seorang manajer mengelola sumber daya manusia tersebut. Poin penting dalam fungsi ini meliputi motivasi tim, mendorong dan menginspirasi seluruh anggota tim agar memberikan performa terbaik demi meraih target bersama. Komunikasi efektif membangun iklim komunikasi yang terbuka, mendengarkan kendala bawahan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Contoh penerapannya, seorang manajer yang hebat tidak hanya memberi perintah, tetapi juga rutin memberikan umpan balik, feedback, bimbingan, serta memberikan apresiasi atas pencapaian para karyawannya. Fungsi manajemen yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Fungsi ini bertindak sebagai mekanisme kontrol atau memantau dan mengoreksi. Kita harus memastikan bahwa operasional di lapangan benar-benar berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah disepakati sebelumnya. Melalui controlling, manajemen dapat mengukur kinerja real, menemukan adanya deviasi atau penyimpangan, dan segera mengambil tindakan korektif sebelum penyimpangan tersebut membesar. Contoh praktisnya, pelaksanaan audit keuangan bulanan. Jika dalam audit ditemukan pengeluaran yang membengkak melebihi budget, manajer bisa langsung mendeteksi inefisiensi tersebut dan memperbaiki sistem pengeluaran di bulan berikutnya. Mungkin timbul pertanyaan, apakah keempat fungsi tadi dilakukan secara berurutan lalu selesai? Jawabannya adalah tidak. Seperti yang terlihat pada grafik siklus ini, keempat fungsi manajemen, planning, organizing, leading, dan controlling saling berhubungan dan membentuk rantai yang berkelanjutan. Hasil atau evaluasi dari fungsi controlling akan menjadi data, evaluasi dan masukan input baru bagi proses planning di periode berikutnya. Hal ini menciptakan sebuah siklus penyempurnaan terus-menerus, continuous improvement, agar organisasi semakin efisien dari waktu ke waktu. Melihat kerumitan tersebut, mengapa manajemen begitu vital bagi kelangsungan organisasi? Ada 4 alasan utama, yaitu meningkatkan produktivitas. Manajemen yang baik memastikan setiap elemen dalam organisasi bekerja pada kapasitas optimalnya, menciptakan efisiensi, mencegah terjadinya pemborosan waktu, tenaga kerja, dan sumber daya keuangan, membentuk struktur, memberikan kepastian peran dan pola kerja yang teratur serta profesional bagi seluruh anggota, menjaga konsistensi, memastikan pencapaian target dan visi organisasi tidak hanya terjadi sekali, tetapi dapat dipertahankan secara berkelanjutan. In conclusion, management is not just a theory on paper, it is the ultimate key to organization success. By applying the core function of planning, organizing, leading, and controlling in a balanced and consistent way, an organization can effectively achieve its goal while maintaining a productive and sustainably working environment. That brings us to the end of this presentation. Thank you so much for your time and attention. If you have any question or talks, please feel